Hitunglah harga dan jumlah barang pada titik keseimbangan pasar. Jika karena promosi besar-besaran, permintaan berubah menjadi QD sama dengan 240 min AP, hitunglah titik keseimbangan yang baru. Titik keseimbangan awal, fungsi permintaan, QD sama dengan 200 min 9P. Fungsi penawaran sama dengan QS sama dengan 20 plus 2P. Titik keseimbangan terjadi saat QD sama dengan QS. 200 min 9P sama dengan 20 plus 2P. Seratus 180 sama dengan 11P. P sama dengan 16,36. Q sama dengan 200 min 9 kali 16,36 sama dengan 52,76. Jadi harga keseimbangannya adalah 16,36 dan jumlah keseimbangan atau Q-nya 52,76 unit. Titik keseimbangan baru setelah promosinya adalah jika fungsi permintaan barunya 240 min 9P dan fungsi penawaran tetap QS 20 plus 2P. 240 min 9P sama dengan 20 plus 2P. 220 sama dengan 11P. P sama dengan 20. Jadi substitusikan P ke salah satu fungsinya. Q sama dengan 240 min 9 kali 20 sama dengan 60. Jadi hasil barunya harga keseimbangannya adalah Rp20 dan jumlah keseimbangannya adalah 60 unit. Saya akan menjawab nomor 1C, membuat grafik. Ini gambar grafiknya, penjelasannya yaitu garis biru atau permintaan menunjukkan hubungan negatif antara harga dan kuantitas yang diminta. Semakin tinggi harga, semakin sedikit kuantitas yang diminta konsumen. Kemudian garis merah atau penawaran menunjukkan hubungan positif antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Semakin tinggi harga, semakin banyak kuantitas yang ditawarkan produsen. Kemudian titik hijau atau keseimbangan, titik pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran di mana tidak ada kelebihan permintaan atau penawaran. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 1 yang D. Jelaskan secara singkat arti ekonomi dari titik keseimbangan dan perubahan yang terjadi dalam konteks kasus ini. Arti ekonomi titik keseimbangan yaitu pada harga 16,3 per unit, perusahaan minuman herbal akan menjual tepat 52,73 unit produk. Ini adalah titik optimal di mana tidak ada kelebihan stok, yaitu semua produk yang diproduksi akan terjual. Tidak ada kekurangan pasokan, permintaan konsumen terpenuhi sempurna. Harga stabil, tidak ada tekanan untuk naik atau turun. Efisiensi maksimal, sumber daya yang dialokasikan secara optimal. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan soal nomor 2A dan B. Soalnya yaitu sebuah UMKM memiliki biaya tetap sebesar 15 juta rupiah dan biaya variabel sebesar 25.000 per unit dan harga jual produk pada saat ini sebesar 40.000 rupiah. Karena persaingan, UMKM berencana menurunkan harga menjadi 31.000 rupiah per unit. Nah, yang ditanyakan yaitu A. Hitunglah BEP dalam rupiah dan jumlah barang sebelum dan sesudah penurunan harga. B.
gambarlah grafiknya. Langsung saja kita ke pengerjaannya. Nah, di sini biaya tetap kita ibaratkan menjadi FC, biaya variabel VC, dan harga jual produk kita namakan P. Jadi di sini yang ditanyakan BEP per unit dalam rupiah. Sebelum dan sesudah kita kerjakan yang sebelum penurunan harga, yaitu rumusnya BEP per unit sama dengan FC per P dikurangi PC, yaitu sama dengan 15 juta dibagi 40.000 dikurangi 25.000, yaitu hasilnya 15 juta dibagi 15.000, hasilnya yaitu 1.000 per unit. Yang ditanyakan per rupiah, jadi BEP dalam rupiah yaitu kita tinggal kalikan saja yang tadi 1.000 dikali 40.000, jadi hasilnya 40 juta. Selanjutnya ketika sesudah penurunan harga, rumusnya masih sama ya, yaitu BEP per unit sama dengan FC per P dikurangi PC, yaitu 15 juta dibagi 31.000 dikurangi 25.000, yaitu hasilnya 2.500 per unit. Sedangkan dalam rupiah kita tinggal kalikan saja 2.500 unit dikali 31.000, hasilnya 77.500 rupiah. Baiklah, langsung saja ke soal yang nomor 2, yaitu gambarlah grafiknya. Nah, grafiknya seperti di bawah ini. Garis miring ini menunjukkan pendapatan dan horizontal menunjukkan biaya tetap. Saya akan melanjutkan soal nomor 2. Sebuah UMKM memiliki biaya tetap sebesar 15 juta dan biaya variabel 25.000 per unit. Harga jual produk saat ini adalah 43.000. Karena persaingan UMKM berencana menurunkan harga menjadi 33 per unit. Yang ditanyakan adalah apa dampak penurunan harga terhadap jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai BEP. Kemudian ini adalah analisis BEP. Diketahui biaya tetap sebesar 15 juta dan biaya variabel per unit 25.000, harga jual awal per unit 43.000 dan harga jual baru per unit 33.000. Rumus BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Ini BEP sebelum penurunan harga. BEP lama sama dengan 15 juta dibagi 43.000 dikurang 25.000 sama dengan 15 juta dibagi 18.000, yaitu hasilnya 834 unit. Selanjutnya BEP setelah penurunan harga. BEP baru sama dengan 15 juta dibagi 33.000 dikurang 25.000 sama dengan 15 juta dibagi 8.000 dan hasilnya adalah 1.875 unit. 1.875 unit ini dikurang dengan 834 sama dengan 1.041. Jadi, harga jual dari 43.000 menjadi 33.000 meningkatkan jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai BEP dari 834 menjadi 1.875 unit. Artinya, UMKM harus menjual 1.041 unit banyak agar bisa balik modal. Selanjutnya, soal nomor 3. Suatu investasi menjanjikan keuntungan sebesar 3% per tahun. Apabila investor menyerahkan dananya sebesar 50 juta, berapa total yang akan diterima investor setelah melakukan investasi selama 60 bulan? Diketahuinya, bunganya yaitu 3% per tahun atau 0,03. Jumlah investasi awal yaitu 50 juta dan jangka waktunya 60 bulan sama dengan 5 tahun. Kita asumsikan bunga tunggal yaitu simple interest. Rumus bunga tunggal adalah total hasil sama dengan investasi awal ditambah investasi awal dikali suku bunga dikali waktu. Total hasil sama dengan 50 juta ditambah 50 juta dikali 0,03 dikali 5 sama dengan 50 juta ditambah 7.500.000, yaitu hasilnya 57.500.000 rupiah. Jadi setelah berinvestasi 50 juta selama 60 bulan dengan bunga 3%,
per tahun, maka investor akan menerima total sebesar Rp57.500.000.